Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wassahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentu kita masih membersamai kitab Tazkiyatun Nufus kama yuqarriruha ulama'us salaf. Kitab yang berbicara bagaimana kita mengelola hati yang ditetapkan oleh ulama-ulama salaf kita. Satu kajian yang memang jarang menjadi fokus pembahasan di banyak kaum muslimin saat ini. Kita lebih sering membahas masalah fikih. Ya benar, fikih itu dibutuhkan. Fikih itu bagian dari agama. Dan kita butuh memahami bagaimana salat yang benar, haji yang benar, berpuasa yang benar. Tapi di saat kemudian hati tidak muncul, di saat kita salat dengan benar, walaupun syarat-syarat fikihnya sudah kita laksanakan, ruh salat itu tidak kita dapati. Banyak kajian luar biasa dan kita mengapresiasi betul kajian ini, kajian akidah. Apalagi akidah yang hanya sekedar memuaskan akal pikiran kita. Kita pingin akidah yang menyentuh dalam hati kita, karena letaknya iman itu dalam hati. Betapa banyak sekarang akidah hanya menjadi bahan kajian, pembicaraan, ya, berbicara bagaimana macam-macam orang yang mendalami akidah ini, akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain sebagainya, dan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau hanya sekedar pembahasan di situ saja, ruh beriman ini, ruh berakidah dengan benar ini tidak kita rasakan. Tapi di saat kita belajar akidah, hati dimunculkan, tazkiyahnya muncul, itu merasa sekali jamaah sekalian bahwa Allah segala-galanya dalam hidup ini. Maka Tazkiyatun Nafas yang sudah kaji hampir 1 tahun saya ngaji di sini, ini juga arahan Allah kepada kita. Allah juga menyuruh kepada kita untuk mengelola hati kita ini. Qad aflaha man tazakka. Setelah itu wa dzakara isma rabbih fasalla. Tapi manusia bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang bisa mensucikan dirinya, mensucikan hatinya itu. Dengan cara apa? Wa dzakara isma rabbih. Itu dengan cara mereka menyebut nama Tuhannya Allah, zikir. Fasalla, kemudian mereka salat, berdoa, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala hati ini. Saudara, Allah juga sempat bersumpah dengan sekian banyak makhluknya.
Terakhir sekali bersumpah dengan jiwa kita sendiri. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Terus ditutup oleh Allah wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, walaupun potensi untuk berbuat fujur itu ada. Tapi kita perangi terus, kita rawat terus, kita kawal terus sampai kita merasakan ada kesucian dalam hati ini. Inilah kitab yang kita bahas. Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit sebelum saya masuk pada bab berikutnya, bagaimana cara mensucikan hati. Kita sudah membahas dan dibahas detail dalam kitab ini tentang kenapa kita perlu membahas tazkiyatun nafus ini. Ternyata ini merupakan misi utama Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah zat yang telah mengutus di tengah-tengah kita umat manusia ini seorang rasul. Apa misinya ini? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau tidak, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah telah mengutus di tengah-tengah kita umat manusia ini seorang Rasul Muhammad bin Abdullah, Nabi kita ini, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Alhamdulillah Qur'annya sudah 30 juz ada pada masing-masing kita. Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana tilawah yang benar. Ya, ini panjang kalau saya bahas. Baru yang kedua apa? Wa yuzakkihim disebut, Pak. Disebut secara khusus. Berarti tazkiyah ini misi Rasul. Misi kerasulan selain tilawah, tazkiyah. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim, Pak, pengajaran begini. Tapi unik, Pak, tazkiyah diletakkan di tengah-tengah di sini ya Mas sekalian. Ini panjang sebenarnya Mas sekalian. Kalau kita bicara tazkiyah tidak hanya bicara hati, Pak. Tapi kita harus tahu bagaimana macam-macam hati dalam Islam itu. Lalu bagaimana cara menghidupkan hati. Tanda-tanda sehat dan sakitnya hati. Di antara banyak dosa-dosa yang menyakiti hati kita, yang membuat sakit hati kita, ada dosa-dosa yang meracuni hati kita. Kita juga sudah membahas semua itu. Namanya sumumul qulub, racun-racun hati. Ada fudulul kalam, ada fudulun nazar, ada fudul ta'am, dan terakhir adalah fudul al-mukhalatah. Banyak bicara, ini membuat hati ada racun, ya. Apalagi pembicaraan yang memang na'udzubillah ya, menyimpang, berbohong, menggunjing orang, memfitnah, mengadu domba, menyebar berita-berita hoax dan tidak karuan, ya, riba, mengadu domba, memuji-muji orang berlebihan, atau ngenyek orang jelek-jelek. Ini kan mulut semua, Pak, pembicaraan semua. Kalau sampai menikmati ini, ada racun di hati itu. Terus fudul an-nazar, mengumbar pandangan mata. Mata, Pak. Biasanya kalau laki-laki itu paling tidak kuat, paling cepat diracuni hatinya itu ketika mata tidak bisa kita memejamkan melihat lawan jenis. Dan lawan jenis ini, Pak, semuanya enak dipandang. Tidak ada yang tidak enak dipandang. Lupa kepada kecantikan istri kita di rumah. Itu fitrah kita. Ya, karakter hati, karakter kita, Pak, syahwat kita sangat senang melihat yang seperti itu. Tapi lupa kalau menikmati itu, sampai kita nelan ludah, Pak, apalagi kita udah punya istri, lupa kepada istri kita sendiri, itu langsung ada racun di hati kita. Maka wajar kalau Allah sampai mengatakan wa qul lil mu'minin
yaghuddu min absarihim. Nabi mengatakan pula, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu merupakan anak panah beracun yang sengaja dipanahkan oleh iblis langsung, Pak. Auzubillah ya. Dan sekarang ini siapa yang bisa selamat, Pak? Ngeri. Saya tadi pengajian juga, Pak, ibu-ibu di Ibu-Ibu Alirsat. Untung semuanya pakai kerudung. Ya, yang repot kalau diundang di acara-acara institusi pemerintahan, Pak. Terus yang ayu-ayu duduk di depan. Tidak datang kita, ini kesempatan kita memberikan pencerahan, datang mata tergoda. Setiap laki-laki ada kecenderungan begitu, jamaah sekalian. Antum kalau berhasil menahan pandangan mata itu kata Nabi, faman ghadda basarahu lillah aurasahu halawatan yajiduha fi qalbih. Antum akan merasakan manisnya iman, halawah, nikmatnya iman dirasakan dalam hati itu. Terasa sekali memang ya. Tidak usah jauh-jauh lah. Yang biasa megang HP itu, Pak. Di HP itu kan, tidak datang, Pak, didatangi. Ya, dikirimi, Pak. Tidak minta kita dikirimi. Begitu dibuka unik-unik. Apalagi ustadznya, Pak, banyak yang goda. Ya, bisa tidak langsung kita palingkan, kita delete, dan kita istighfar yang banyak pada Allah, rasakan, Pak, manisnya iman. Sampai pada salat tadi, Pak, merasakan khusyuknya salat, Pak. Kalau pandangan mata ini bisa kita jaga. Kalau enggak, ada racun. Ketika ada racun, enggak nikmat salat. Salat, tapi ya hanya terjebak dengan rutinitas salat saja, Pak. Yang penting salat, tapi roh salat tidak masuk dalam hati. Yang ketiga, racunnya itu fudulut ta'am. Banyak makan. Halo? Ini Kemis, Pak, ya, habis puasa. Yang puasa cukuplah berbuka dengan 3 biji korma. Ada sirup ya sirup, tidak ada ya air putih. Ada pastel, alhamdulillah. Saya tadi pastel, Pak. Pastel sama singkong rebus, sama teh panas, nyambung. Tapi kalau kemudian makan langsung, Pak. Habis makan pisang goreng. Itu salat pun jadi berat. Berat, Pak. Rata-rata orang kalau banyak makan itu malas beribadah. Idzam tala'atil butun namatil uyun. Itu kaidahnya kan begitu. Kalau perut sudah penuh, biasanya mata namat, Pak. Ngantuk, tidak karuan, berat. Ketika sudah beribadah dalam suasana ngantuk, roh ibadah tidak muncul. Ada racun di situ, Pak. Ini makanan yang halal tapi berlebihan, Pak, jadi racun. Lalu bagaimana makanan yang haram dan syubhat? Bukan racun lagi itu. Mematikan, Pak. Mematikan hati. Ngeri, menghidupkannya susah, jamaah sekalian. Mudah-mudahan rezeki kita semua rezeki yang halal dan thayyiban semuanya, insyaallah ya. Itu hati-hati dengan makanannya. Ya, ini jamaah kadang-kadang kalau makan lupa, ya. Sampai lupa kepada anak, lupa pada istri kadang-kadang, Pak. Khusyuk, tidak ingin diganggu. Oke, dan yang terakhir adalah fudul al-mukhalatah. Salah dalam memilih teman, sahabat, kawan. Almar'u ala dini khalilih. Memang nanti seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia bersahabat, berkawan, berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berkawan itu. Jadi untuk melihat siapa kita ini, Pak, lihat siapa kawannya. Kalau antum berkawan dengan orang ahli masjid, ikut jadi ahli masjid. Berkawan dengan orang suka ke pengajian, antum juga hobi kaji juga. Tapi kalau antum hobi berkawan dengan ahli nyangkruk juga. Iya kan? Main dumna, ngedumna juga, Pak. Apalagi jemaah kan? Duduk dengan orang ahli narkoba, awalnya astagfirullah. Lama-kelamaan pengen nyicipi juga, Pak. Terus begitu. Dengan peminum jadi peminum. Duduk dengan pezina juga nanti, Pak.
Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Antum selektif ya. Pak, kemarin kita bahas panjang lebar masalah ini ya, Mas. Sampai ada 4 macam pola, 4 macam gambaran teman itu, Pak. Ada yang menjadi ridha, ada yang menjadi dawa, ada yang menjadi ada yang menjadi al-halak kullu. Di mana kita, Pak? Ada sahabat yang memberikan asupan energi bagi kita sehingga iman kita kuat terus. Ada sahabat yang bisa mengobati penyakit kita, Pak. Antum harus tahu, Pak, karena tidak ibarat sakit, Pak. Tidak semua dokter bisa mengobati penyakit kan ya. Apalagi dokter umum, Pak. Ya umum. Tapi kalau dokter yang harus tahu, sakit mata jangan datang ke dokter spesialis penyakit dalam, tidak nyambung, Pak. Ya, sakit ginjal datang ke ahli tulang, tidak nyambung. Masing-masing tahu, Pak. Antum juga begitu, Pak. Saya lemah di mana sekarang iman saya ini? Siapa yang bisa menguatkan saya itu? Antum tahu siapa iman sahabat-sahabat yang bisa menguatkan posisi kita? Ya, tidak semua sahabat bisa kita dekati. Tahu di mana porsinya. Cerdaslah memilih teman dan sahabat itu. Ya, dan begitu seterusnya ya. Nah, saudara, ini sudah semuanya detail. Silakan lihat di YouTube Masjid Syafi'i ini sudah kita bahas satu persatu. Kemudian kita masuk pada satu bab namanya min asbab hayatil qulub, sebab-sebab hidupnya hati. Kita kan bicara dari tadi racun hati, penyakit hati ya. Ya, sampai kemudian kita bisa antisipasi jangan sampai seperti itu. Lalu para ulama mencoba untuk menulis, menggambarkan kepada kita di bab tazkiyatun nufusin bagaimana menghidupkan hati supaya jenengan nikmat, Pak, beribadah, nikmat berdoa, nikmat bangun tengah malam, nikmat beramal saleh. Allahu Akbar. Nah, kemarin sudah kita bahas, kalau tidak keliru sudah 5 poin kita bahas ya. Yang pertama, zikrullah. Untuk panjang lebar saya bahas. Zikir ini kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah bisa tenang hati. Jangan sampai zikir kesurupan. Kan ada sekarang, Pak, orang zikir tapi kesurupan, tidak nyambung. Zikir itu supaya kita sampai ingat Allah jadi tenang. Ya kan? Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah wal ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu kaidahnya begitu. Ikutin saja ya akhi zikirnya Rasulullah. Ya. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah. Ya. Ikutin saja. Dan Rasul 24 jam menggambarkan kepada kita bagaimana zikir yang baik itu. Ya, zikir yang baik. Ustaz, apa tidak boleh? Ada zikir mutlak, Pak. Di mana saja. Ya, itu sesuai. Antum naik ke tretes, Pak. Tiba-tiba tengah malam sampai keluar. Ya, melihat kebesaran Allah. Baca subhanallah yang banyak. Jangan dianggap bid'ah itu ya. Nabi tidak pernah keluar malam. Nanti dikaitkan, Pak. Tidak pernah tahajud di lapangan. Kemudian angkat tangannya zikir. Ya, Anda ini memanfaatkan momentum. Kita juga jangan saklek-saklekkan juga memahami masalah zikir ini. Yang penting kaidah-kaidah zikirnya tidak menyimpang dari aturan syariat yang digambarkan Rasul kepada kita. Allah sebenarnya ya, kalau antum ngikutin saja, Pak, langkah-langkah Nabi dari mulai tidur sampai tidur lagi sudah zikir semua itu. Mau tidur zikir, ya kan? Bangun tidur zikir, masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, pakai baju zikir, keluar rumah zikir, naik motor, naik mobil zikir, Pak. Masuk masjid zikir, di dalam masjid zikir semua sudah. Keluar masjid zikir, masuk rumah zikir lagi, Pak. Apa? Makan zikir, masuk kamar mandi buang hajat zikir, Pak. Sampai berhubungan suami istri ada zikirnya juga. Iya kan? Artinya kita diikat semuanya, Pak, oleh Rasulullah. Dengan bab-bab seperti itu. Subhanallah. Cuma yang banyak di antara kita tidak komitmen saja. Kalau jenengan ngikutin saja, Pak, apa yang diperintah Nabi selesai. Hidup ini tenang. Tenang, Pak. Nanti turun hujan, zikir. Ada kilat menyambar, ada zikirnya. Bagaimana kilat menyambar itu? Masya Allah. Ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Baik, zikir udah panjang lebar. Nah, sebaik-baik zikir yang langsung jelek membuat hati kita hidup, apa itu?
ta'amuluna ma'al Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, membacanya, mentilawainya, mencoba merenunginya walaupun satu ayat tiap hari. Allahu Akbar. Ya, mengamalkannya. Setiap ada masalah, saya akan berhukum dengan hukum Al-Quran. Masya Allah. Ya, dan begitu Pak. Rasakan nanti. Kalau antum tiada hari kecuali baca Quran, beda Pak. Targetkan. Apalagi antum berada di 3 bulan mulia seperti ini ya. Ya. Ayo muliakan 3 bulan ini dengan apa? Dengan zikir dan banyak baca Quran jamaah sekalian. Oke. Setelah itu kita bahas pula habis zikir istighfar. Masih ingat ya? Istighfar saya bahas panjang lebar. Dampaknya istighfar. Istighfar ini kalau dalam bahasa Arab namanya thalabul maghfirah, meminta ampun. Karena Allah tahu betul tidak ada manusia di dunia ini yang bisa steril dari dosa. Tidak ada. Dan bahkan Allah menamakan dirinya sifat Maha Pengampun. Karena tahu akan ada makhluknya yang akan diampuni. Kan begitu logikanya. Ghafur. Kenapa? Karena tahu nanti manusia ini ada yang berbuat dosa dan dia kembali kepada Allah. Sifat ghafur Allah terasa bagi kita. Allah mengampuni. Ghaffar, sangat luas ampunannya. Allahu Akbar. Bahkan Tawwab, Maha penerima taubat. Loh, kalau kemudian antum tidak punya dosa, tidak berfungsi sifat ini ya. Yang penting antum tidak menikmati dosa. Ketika berbuat dosa, terus ingat Pak, sadar, itu seingat dan sadar sudah sinyal kalau Allah mencintai kita. Terus antum merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Itu kata Nabi akhi riwayat Bukhari Muslim ya. Sebesar apapun pula dosa yang sampean lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita berat ya istighfar Pak? Memang ini karunia Pak. Karunia. Nah, tapi kalau udah jadi habit Pak, biasakan. Saya kadang-kadang sampai bawa tasbih digital kan Pak. Supaya terbiasa gitu. Ya, 100 kali istighfarnya. Zikir la ilaha illallahnya itu 100 kali. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah azim 100 kali. Supaya lisan ini terbiasa nyambung dengan Allah. Ya. Terus terutama ketika kita berbuat dosa, Pak. Tidak perlu kecewa akan dosa yang kita perbuat. Tidak perlu takut, Pak. Tidak perlu risau. Kita punya Allah yang Maha mengampuni semua dosa. Asal kita sadar. Melepas dosa itu dengan penuh kesadaran, penuh penyesalan, dan punya tekad yang kuat tidak akan mengulangi lagi. Udah, Pak. Kan nanti ulang kumat lagi, Pak. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh teman. Mulai lagi, Pak. Terus, sampai kapan? Sampai mati. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Di ayat yang lain min rahillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jami'a. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu. Ya Allah Akbar. Saya kalau bicara ini Bapak, kok insya Allah kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum ahli masjid begini ya, optimis. Kalau antum baca kisah-kisah Rasulullah itu, pelaku-pelaku dosa besar itu ya. Yang pezina pun masuk surga, Pak. Ya. Yang bunuh orang berapa? 99 orang. Dilengkapi dengan 100 orang karena salah berfatwa, Pak. Lengkap 100 orang. Terus sadar masih masuk surga. Antum bukan pembunuh. Ada yang pernah membunuh di sini? Antum bukan pembunuh. Ya kan? Antum juga bukan pezina. Antum juga bukan peminum. Bukan narkobais antum. Bukan pemain narkoba. Dan bukan gitu ini Pak. Alhamdulillah masih bisa ke masjid 5 waktu. Optimis. Akan rahmatnya Allah ini ya Pak. Optimis. Harus optimis Pak.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, Pak. Dosa semuanya, asal jenengan mau balik kepada Allah, kembali kepada Allah, mengakui semua kesalahan kita, siapa yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dahsyat ini Bapak, dahsyat Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ayo mainkan istighfar kita. Makanya Nabi sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dirinya, walaupun dia manusia yang maksum, Pak. Nabi ini manusia maksum, Nabi manusia tidak punya dosa, steril dari dosa. Setiap akan berbuat salah yang tidak disengaja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Kisah Abasa wa Tawalla, ya. Kisah ketika mengharamkan minum madu. Itu kan ijtihad dia, Pak, tapi salah ditegur. Bukan menyengaja berbuat dosa, Nabi tidak, Pak. Allahu Akbar. Masih istighfar kepada Allah berapa setiap hari? 70 sampai 100 kali. Apalagi kita, Pak. Oh, saya di bab ini menikmati betul, Pak. Jadi betul. Sampai antum ada kepastian saya masuk surga. Saya tidak punya dosa, karena dosa saya istighfari setiap saat. Apalagi antum setiap mau tidur, Bapak, setiap mau tidur, Pak. Tuh, seakan-akan malam ini malam terakhir. Besok saya mau mati, tidak bangun lagi. Terus istighfar yang serius, Pak. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Apalagi istighfarnya, Pak, dikaitkan dengan dosa yang kita perbuat di pagi hari. Astagfirullah. Tadi subuhnya saya masbuk di masjid. Apalagi kemudian tidak ke masjid, Pak. Apalagi subuhnya 7:30 gitu, maunya gitu. Wah, itu istighfarnya dan taubatnya harus lebih serius ya gitu. Astagfirullah. Tadi mata saya melirik sedikit kepada fulanah gitu. Astagfirullah. Saya tadi ngomong agak kasar sama anak. Astagfirullah. Tadi saya kerja enggak ikhlas gitu. Astagfirullah. Dan lain. Terus imbangi, Pak, dengan begitu. Udah dahsyat itu. Istighfar. Jadi ada zikrullah, tilawatul Quran, istighfar ya. Kemudian setelah itu apa? Ad-du'a. Ya. Kemarin sudah kita bahas ini doa. Doa. Lo apa hubungannya doa dengan apa? Dengan ihya'ul qulub. Begini ya, akhi. Walaupun ini panjang pembahasan masalah doa sebenarnya. Orang kalau sudah berdoa itu bukti yang bersangkutan butuh Allah. Ya kan? Orang, Pak, kalau sudah mau berdoa ngangkat tangan, dia nyambung kepada siapa? Nyambung berarti dia sudah zikir, Pak. Apalagi nyambungnya butuh. Ingin sesuatu, nyambung betul. Makanya Nabi sampai mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu intisari ibadah. Ada yang mentahrif ad-doa mukhul ibadah, otaknya ibadah. Benar ya, akhi. Antum salat tadi maghrib, Pak, mungkin ada yang ngelamun di antara kita. Tidak khusyuk. Tapi kalau berdoa pasti khusyuk. Karena ada yang kita minta. Apalagi macam saya, Pak, orang tua ya. Doakan anaknya. Kalau anak itu, Pak, setiap saat ya, setiap saat. Orang tua itu tidak ada orang tua tidak mendoakan anaknya, Pak, sekalian. Saya baru sadar bagaimana orang tua kita dulu perhatiannya sama kita. Sekarang kita merasakan betul. Satu persatu dibayangkan wajah anak kita itu, Pak. Dibayangkan istri. Baru setelah itu baru ingat orang tua, Pak. Tidak apa-apa. Ya, sebenarnya yang paling indah, Pak, orang tua dulu diingatkan karena tidak ada mereka darah kita orang tua, baru kita doakan diri sendiri, doakan istri, doakan anak-anak. Tiap hari kayak gitu. Masa tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita butuh. Maka orang berdoa itu pasti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, Allah tidak mengatakan an du'ai, Pak, tapi an ibadati. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, ibadah jangan dijadikan ibadah, Pak, di sini, Pak. Tapi dijadikan doa, karena kata Nabi ad-du'a huwal ibadah. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku akan dihinakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Berarti dia tidak butuh Allah, Pak. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hati-hati Bapak di masa-masa yang nyaman kita ini ya, di zona-zona enak, bisnis lancar, segala macam. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Ya, antum sehat berdoa. Antum bisa beribadah begini, doa minta istiqomah. Nah, Pak, bisnis lancar berdoa, apalagi tidak lancar. Berdoa. Wah, subhanallah, apresiasi Allah kepada orang yang di masa lapangnya nyambung dengan Allah. Beliau mengatakan, Allah mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah. Biasakan kalian ingat Allah dalam kondisi lapang, senang, mabsud. Kalau bahasa kita Pak ya. Sin, fulus, lancar, usaha lancar Pak. Badan sehat, pikiran cerdas. Anak-anak semua birrul walidain. Wah, enak semuanya Pak. Doa semakin kencang. Nanti begitu ada masalah, ya'rifka fi syiddah. Allah pasti ingat di saat kamu mendapatkan masalah. Jangan hanya ingat ketika kepada Allah ketika banyak masalah. Ya enggak apa-apa juga sih. Cuma usahakan Pak ketika tidak ada masalah, ingat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Doa itu menghidupkan hati. Biasanya ya orang suka berdoa itu Pak tawadhu. Tawadhu. Bahkan tidak cukup Pak, minta doanya orang juga. Tungakno. Tidak cukup dengan doanya pribadinya Pak, sampai minta pula doanya orang lain. Doakan anakku, doakan mantuku, doakan orang tuaku, doakan pekerjaanku ya, doakan. Luar biasa, karena doa itu memang dahsyat Pak. Silah. Apa silah ini? Senjata Pak, pedang bagi kita. Silahul mukmin. Menyelesaikan semua masalah doa ini, masya Allah. Dahsyat Pak doa itu Pak. Dahsyat doa itu Pak. Rugi kalau kita doa tidak bayar kok. Ada yang bayar doa Pak? Tidak bayar Pak. Tapi kenapa kita? Memang ini berbanding lurus dengan hidayah, memang hidayah Pak. Yang menggerakkan kita untuk berdoa ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya sudah bahas di pertemuan yang lalu supaya lebih efektif doa itu penuhi syarat-syaratnya. Ya, masih ingat Pak? Saya sampaikan lagi di sini, yang pertama harus ikhlas kepada Allah ketika berdoa. Apa ikhlas itu? Jangan nunggu situasi. Orang ikhlas itu Pak, ada masalah, tidak ada masalah, tetap berdoa. Mabsud, tidak mabsud, tetap berdoa. Ya. Sukses, tidak sukses, berdoa terus. Tiada hari kecuali nyambung dengan Allah. Itu orang ikhlas. Yang kedua, taqdim al-amal saleh. Dahului sebelum berdoa dengan amal saleh. Berinfak, baca Quran, ya, bersedekah, apalagi jemaah sekalian, menyelesaikan urusannya orang dan lain sebagainya. Pokoknya beramal saleh dan bertawassul dengan amal saleh itu. Nah, yang ketiga, ini yang paling krusial, yang harus kita hati-hati betul, jangan sampai ketika berdoa syarat diterimanya doa ada kepastian apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan baju yang kita pakai semuanya bersumber dari rezeki yang halal. Itu tidak bisa tawar-tawar Pak. Ya, pastikan rezeki kita bukan hasil curian. Pastikan syughul kita bukan syughul yang haram. Ya, pastikan kita tidak mengurangi timbangan. Pastikan kita tidak nambah timbangan ketika beli. Jadi Pak ya, mending kita rugi Pak. Mending kita rugi. Allahu Akbar. Terutama antum ya ketika beli sesuatu Pak, beli kates, kan banyak orang jual kates tinggi di gang-gang tuh Pak ya. Saya sampai punya kebiasaan rutin beli kates di sini Pak. Tidak perlu saya sebut. Itu katesnya 15, tambahin 20.000 Pak. Senang dia, dan kita tawasul dengan amal saleh seperti itu. Kemarin saya nyambangi anak saya, Allahu Akbar. Mau pulang Pak, tiba-tiba orang kakek naik sepeda Pak. Ya Allah. Tak pikir mau minta-minta Pak. Saya udah nyiapkan. Ulus. Ada. Menawarkan pisang Pak. Pisang dan kepok. Dua sisir. Terus pisang mas, 2 sisir pula. Berapa Pak? Dilihat saya Pak. Tak apa-apa, 30. Pak, 4 sisir Pak, 30. Saya beli diambil satu sisir udah 30 Pak, ini 4 sisir 30.
Tak tega, Pak. Ya pasti kita kasih lebih lah buat dia. Nah ketika gitu Pak, momentum kita nyenangkan orang, dia juga capek, lupain tawarkan sana sini, tidak laku-laku, kita beli dan ditambah lagi Pak. Bahagiakan orang seperti itu, ma'asyarul muslimin. Terus antum berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa-doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pak, biasakan setiap kita, apalagi bulan-bulan mulia begini ya. Bulan ini kan 3 bulan berturut-turut mulia ya. Dzulqa'dah, puncaknya nanti Dzulhijjah ya. Khususnya tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Ayo amal saleh yang paling dicintai oleh Allah, itulah amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah besok. Bahkan mengalahkan pahalanya daripada jihad fisabilillah. Tak main-main ya. Jadi kalau saudara kita jihad Pak, di mana itu? Di Gaza Pak. Sampean beramal saleh di sini Pak, sampean menang. Itu lebih mulia di mata Allah daripada orang jihad fisabilillah. Kecuali kalau jihadnya mati Pak, mati membawa fisiknya, hartanya tidak balik lagi, itu beda. Syahid ya, syahid memang nggak tertandingi Pak. Tapi kalau masih pulang, dia masih berhasil Pak melawan Yahudi segala macam, itu kemudian beramal saleh, itu dahsyat Pak. Apalagi berjihad juga beramal saleh juga Pak. Waduh, luar biasa itu. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo ketika berdoa imbangi dengan apa? Amal saleh. Pastikan Pak, tidak ada rezeki yang syubhat dan haram masuk, kita makan, kita minum dan nempel di tubuh kita ini, masyaallah muslimin. Mudah-mudahan rezeki sampean semuanya rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan semua urusan rezeki kita ya. Terus kemudian ya akhi, jangan lupa memanfaatkan waktu-waktu mustajabah. Sekarang malam Jumat ya, perbanyak doa. Ini Sayyidul Ayyam Mbak, sampai nanti ketemu Jumat sore besok, ini waktunya luar biasa. Apalagi Jumat di waktu sebelum fajar atau di waktu sampai subuh matahari syuruk itu Pak, istimewa jamaah sekalian. Terus berada di tempat mulia pula di masjid Pak. Berada di bulan mulia hari Jumat, terus waktunya sahur sampai subuh syuruk, berdoa di masjid lagi Pak, tempat yang paling mulia juga. Masa doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wabil khusus besok di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau bisa besok Pak, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah lah gitu ya. Karena 10 Dzulhijjah antum mau ke lapangan soalnya. Antum usahakan dari subuh tidak turun Pak sampai apa? Syuruk. Itu iktikaf terbaik sepanjang kehidupan sampean. Sampean berdoa, doa terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampean berinfak di hari-hari itu infak terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Salat 5 waktu sampean, salat 5 waktu terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu ya. Pastikan amal-amal saleh kita semuanya dalam ridhanya Allah dan dicintai oleh Allah. Perbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pak, ada yang bertanya ke saya, apa ya kira-kira amal saleh yang paling diridhai betul oleh Allah di 10 hari pertama Dzulhijjah? Ini tergantung pada masing-masing kita. Karena masing-masing kita ini Pak kan kecenderungannya beda-beda. Ya, ada orang yang hobinya puasa Pak. Silakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Tidak bisa, ya puasa Daud. Tidak biasa ya Senin Kemis. Dan puasa Arafahnya. Tidak bisa juga, cukup puasa Arafahnya dijaga. Karena puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Dan Pak, di Arafah itu malam 9 Arafah sampai malam Lebaran Pak, Allah turun ke dunia. Nazalallahu ila dunya, turun ke dunia Pak, ingin mendengarkan langsung munajat sampean Pak, dikir-dikir sampean. Maka kerugian besar Pak kalau pas tanggal 9 banyak main-main. Halo, tanggal 9 itu Pak puasa, Masya Allah, hari istimewa, terus sampean banyak zikir, munajat, berinfak, itu sangat mulia di mata Allah. Dan nggak tahu ya, ini Pak yang ditunggu-tunggu Pak oleh generasi terdahulu. Kalau Ramadan ditunggu adalah Lailatul Qadar, ya. Kalau Dzulhijjah ditunggu apa? Arafahnya. Dan Arafah itu Pak semua tahu. Kalau Lailatul Qadar,
Apa tanggal 21 ya? Apa 23? Hah? 25, 27 atau 29? Enggak tahu kan ya? Apalagi kemudian beda Pak awal Ramadannya. Kalau saya sih kemarin ya 10 malam Pak, saya hidupkan semua jamaah sekalian. Terus kapan enggak tahu Pak? Yang tahu ya perasaan kita secara pribadi, tapi kita tidak bisa mengungkapkan karena masing-masing kita perasaannya beda-beda. Ya kan? Tapi kalau Arafah Pak tahu semuanya. Tolong jaga dengan betul hari Arafah itu. Hari istimewa sepanjang tahun ini, Ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat. Allah pertemukan kita dengan momentum yang sangat mulia ini. Kita sudah membahas tazkiyatun nufus, cara menghidupkan hati, bagaimana kita zikir yang baik, baca Quran yang baik, kemudian istighfar yang baik, berdoa dengan doa yang baik. Ayo kita laksanakan Pak, maksimalkan khususnya di bulan-bulan mulia seperti ini, insya Allah semua harapan-harapan dan apa yang kita inginkan semuanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. Wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdina wahdi auladana wa banatina. Allahumma ihdihim subulas salam. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin ghaira dhallin wala mudillin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram li adai faridatal hajj wal umrah bi rahmatika ya akramal akramin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahumma ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.